Wala tulqu biaidikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Janganlah kamu menjerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Jadi seseorang itu terjerumus ke dalam kebinasaan itu akibat dari tingkah lakunya. Jadi seseorang itu nanti di akhir hayatnya tuh sakit terus meninggal. Itu karena pilihan dia. Kalau memang dia tuh enggak kepingin memilih sakit, sehat terus meninggal, apalagi dalam keadaan bersujud, ya itu keren itu. Ya itu pilihan. Jadi kalau ada orang mengatakan seperti ini, misalnya ada bayi sering meninggal, melahirkan meninggal, kadang-kadang masih dalam kandungan meninggal, itu ada orang mengatakan itu yang membunuh Allah. Nah, orang semacam ini ngawur ini. Allah itu tidak pernah membunuh bayi. Memang takdir itu dari Allah, Allah mengizinkan. Tapi yang memilih takdir itu manusianya. Jadi orang itu sakit meninggal, ada yang sehat terus meninggal, itu karena pilihan manusia. Jadi Allah itu tidak menghendaki hambanya itu sakit, tidak menghendaki hambanya itu melakukan kejahatan. Tapi mengapa kok bayi itu bisa meninggal terus? Ya karena ibunya atau ayahnya melakukan kesalahan. Nah, ini sebagian orang tuh gak paham. Kalau ada orang mengingatkan, kamu itu tahu, ya sudah, terus meninggal terus bayinya. Kalau orang macam begini ini dinasehati terus menerima, ya itu berarti orang imannya tuh betul-betul hebat. Orang mukmin yang imannya tuh keren, yang model begini nih diingatkan, oh ya, saya memang banyak salah, ya mudah-mudahan dosaku diampuni oleh Allah. Akhirnya bertobat dan mohon ampun. Nah, ini semacam ini orang yang model begini ini yang imannya tuh bagus. Hidup di dunia ini ya penuh dengan ujian. Ujian itu ada ujian kenikmatan, juga ada ujian kesengsaraan. Kenikmatan atau kesengsaraan itu tetap dibilang ujian, sehingga tidak ada happy ending di dalam keseharian itu. Ujian itu ada ujian kenikmatan, ada ujian kesengsaraan. Tapi kalau diuji dengan kenikmatan, sebagian besar itu manusia itu tidak lulus. Ini menunjukkan ya, kalau ujian kenikmatan itu sangat sulit. Kalau ujian kesengsaraan itu sebagian manusia itu lulus. Berarti menunjukkan kalau ujian kesengsaraan itu tidak sulit. Ujian kenikmatan itu sangat sulit. Kalau diuji dengan sakit kan lebih mendekatkan diri pada Allah. Kalau diuji dengan nikmat biasanya lupa. Ini kan berarti tidak lulus ujiannya. Jadi seseorang muslim itu kalau diberi ujian akan mengatakan alhamdulillah. Nah, itu berarti imannya tuh cukup lumayan bagus. Ketika ditanya, ayah kamu ini sekarang di mana? Alhamdulillah, ayahku sudah meninggal. Jadi ya tidak menghina, tidak berkeluh kesah. Kamu kok hebat ya, bisa membangun jalan tol misalnya, bisa membangun gedung. Alhamdulillah, saya hanya menggerakkan tangan, kaki, otak saya, semuanya ini dari Allah Ta'ala. Berarti kamu, rezekimu itu besar ya. Alhamdulillah, apa yang saya terima semuanya itu titipan dari Allah. Alhamdulillah, Allah nomor satu, itu keren. Jadi kalau ada orang menomorsatukan Allah itu keren. Kamu masih kerja di situ? Alhamdulillah, saya sudah menganggur. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan saya pekerjaan. Saya saat ini masih cari-cari kerja. Ya mudah-mudahan Allah memberikan aku pekerjaan. Ya gitu aja jawabannya tuh. Jadi seseorang yang seperti itu tuh berarti paham sekali kalau hidup itu ujian. Jadi tidak merasa bapak ini bapak itu bisa mengerjakan jalan tol misalnya. Iya, saya karena cari ilmu, punya ide begini, banyak pengalaman, ya bukan karena itu. Tapi Allah yang dinomorsatukan, itulah yang keren. Ya bisa saja orang itu tiba-tiba tangannya, kakinya tidak bisa bergerak seperti orang stroke itu, ya bisa saja. Kalau merasa hebat karena ilmunya, karena ini itu, ya suatu saat orang semacam ini ya ditegur oleh Allah. Tangannya nggak gerak, kakinya nggak gerak, bisa saja
baru dia ingat Allah. Oh ya, selama ini saya membanggakan ini. Ya kalau sudah tidak bisa gerak, ini apa yang mau dibanggakan? Jadi kita harus belajar memahami la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan apapun yang terjadi kecuali atas izin Allah. Sesuatu yang terjadi di dunia ini semuanya atas izin Allah. Jadi orang itu diuji dengan sakit, alhamdulillah saya diberi sakit, mudah-mudahan dengan sakit ini saya lebih dekat pada Allah Ta'ala. Berarti banyak kesalahan dan dosa yang saya lakukan. Mudah-mudahan dengan sakit ini saya bisa bertobat dan mohon ampun. Allah Ta'ala menerima tobat saya dan mengampuni saya. Nah itu keren, orang semacam ini nih keren, imannya bagus berarti. Jadi kalau ada orang sakit merasa dosa saya ini bisa rontok karena sakit, dosa saya rontok terus karena sakit saya lama. Ya orang yang punya keyakinan semacam ini ternyata di akhirat masih nempel dosanya karena dia belum tobat. Karena punya keyakinan dosanya rontok karena akibat dari sakit. Padahal dosa itu bisa rontok, bisa dihapus dengan tobat dan mohon ampun. Jadi janganlah kita ini merasa hebat, merasa iman kita ini lebih baik daripada orang lain. Jangan meyakini iman kita ini hebat. Dititipi sakit karena Allah memang ingin berkata bahwa masih ada salah dan dosa yang dilakukan. Jadi kalau masih ada salah dan dosa yang banyak dilakukan, ya suatu saat diberi peringatan oleh Allah Ta'ala yang berupa sakit. Jadi lebih baik kita mengatakan mudah-mudahan dengan adanya sakit ini saya lebih dekat pada Allah. Nah itu keren. Atau mudah-mudahan dengan adanya sakit ini saya bisa bertobat dan mohon ampun, terus dosa saya diampuni dan tobat saya diterima. Nah itu keren. Jadi kita ini tidak boleh sebagai manusia ini merasa hebat, merasa bagus imannya, merasa lebih baik daripada yang lain. Kita ini manusia punya sifat dhaif. Walaupun kita ini dititipi bisa dakwah misalnya, ya kita tetap dhaif di hadapan Allah. Sungguh aku ciptakan kamu ujian bagi yang lainnya. Apakah kamu bersabar? Nah, yang dilihat Allah itu adalah kesabaran kita. Sebenarnya suatu kenikmatan yang diperoleh oleh seseorang itu adalah dari Allah Ta'ala. Jadi orang itu misalnya punya 2 putra ya, yang satu pandai, yang satu kurang pandai. Itu biasanya yang diceritakan itu yang pandai. Yang kurang pandai tidak diceritakan. Ya karena apa? Ya karena malu. Karena malu itu berarti menyembunyikan sesuatu. Berarti orang itu tipikalnya itu sombong, riya, ingin dipuji, ujub. Jadi yang diceritakan itu yang baik-baik, yang pandai, tapi yang kurang baik itu disembunyikan. Orang itu ya juga tidak tahu sesuatu yang tidak nyaman. Ada orang yang mengatakan begini, oh yang nikmat-nikmat itu berarti bukan ujian. Sebetulnya sama saja ya, yang nikmat atau yang bukan nikmat itu sama-sama ujian. Ujian kenikmatan itu lebih sulit daripada ujian kesengsaraan. Karena ujian kenikmatan itu ya sebagian besar nggak lulus, berarti kan sulit. Kalau diuji dengan kesengsaraan itu biasanya sebagian besar orang itu lulus, berhasil ya. Karena kalau diuji dengan yang tidak enak itu biasanya lebih mendekatkan diri pada Allah. Orang itu sebetulnya mau mengakui dosa itu sulit. Ya memang nggak mau ya ditutupi. Jadi sebetulnya kalau ingin sembuh itu mau mengakui kesalahan, terus mohon maaf pada Allah, minta maaf pada yang bersangkutan, selesai. Ini ada orang sudah bertahun-tahun ke dokter tidak sembuh-sembuh, punggungnya sakit terus, setelah minta maaf pada orang tua ya sembuh. Jadi orang yang stroke itu ya kan agak lama ya. Stroke itu sebetulnya ya tipikalnya tuh keras, kaku, sulit menerima nasihat. Kalau maunya begini ya begini, itu nanti stroke. Jadi kalau ada orang tekanan darahnya itu rendah,
nggak mungkin aku stroke, ternyata kena stroke. Ya selama orang itu punya sifat keras, kaku, sulit menerima masukan, kalau maunya begini ya begini, nanti stroke. Stroke itu dilambangkan, stroke itu kan kaku ya, kaku tangannya, kaku kakinya, itu lambang dari kekakuan. Makanya ditunjukkan oleh Allah Ta'ala kalau dia tuh sifatnya ya seperti itu, kaku. Jadi kalau ada orang mengatakan sering makan daging kambing nanti tekanan darah tinggi, nanti stroke, ya ada orang membuktikan sampai 2 bulan benar-benar dibuktikan tekanan darah itu tinggi, besoknya tuh turun, makan lagi tinggi terus turun, setelah selesai enggak makan sampai berbulan ya terus turun, terus enggak tinggi lagi. Itu menunjukkan kalau tekanan darah tinggi itu bukan karena makan daging kambing, tapi karena dari amarah yang terus menerus dikeluarkan. Kalau darah rendah, misalnya ada orang darah rendah, enggak mungkin aku kena stroke, ya ternyata kena stroke. Ya selama punya sifat keras, kaku, sulit menerima masukan, ya nanti ya bisa kena stroke gitu loh. Jadi enggak ada patokan yang tekanan darah tinggi nanti stroke, darah rendah pun bisa stroke.